Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang jenderal perang yang juga turut turun ke medan perang. Saat turun ke medan laga, beliau bersenjatakan beberapa pedang yang masing-masing memiliki nama dan sejarahnya sendiri-sendiri. Pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanafiyah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Syama'il Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam At-Tirmizi dijelaskan, terdapat beberapa jenis pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah 10 pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan untuk menegakkan ajaran tauhid. Mari simak video ini sampai selesai. Al-Ma'thur. Al-Ma'thur juga dikenal sebagai Al-Ma'thur Al-Fijar, adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu yang pertama di Mekah. Pedang ini diberi oleh ayahanda beliau dan dibawa waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai akhirnya diberikan bersama dengan peralatan perang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa dua ular dengan berlapiskan emerald dan pairus. Di dekat pegangannya terdapat tulisan Kufi yang berbunyi Abdullah bin Abdul Muthalib. Al-Adb. Nama pedang ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini di perang Uhud dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. Du al-Faqar, pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan pada waktu perang Badar, dan dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali mengembalikannya ketika perang Uhud dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya dengan membawa Du al-Faqar di tangannya. Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Al-Batar. Al-Batar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qainaka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi, dan di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam ketika memotong kepala dari Kuliat, orang yang memiliki pedang ini. Pada awalnya, di pedang ini juga terdapat tulisannya yang identifikasi sebagai tulisan Nabataya. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 100 cm. Dikabarkan bahwa ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika beliau turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal. Hat. Sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qainaka. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mengambil pedang Al-Batar dari Kuliat sebagai rampasan ketika beliau mengalahkan Kuliat tersebut pada saat umurnya 20 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membuat baju baja, senjata, dan alat perang, dan beliau juga membuat senjatanya sendiri. Dan Hat adalah salah satu buatannya menyerupai Al-Batar tetapi lebih besar dari itu. Beliau menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levitah atau suku yang menyimpan senjata-senjata barang Israel dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini telah diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia mewariskan untuk anak-anaknya. Beberapa riwayat melaporkan bahwa pedang itu diambil sebagai rampasan oleh Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin serangan di Suriah. Namun saat ini, pedang tersebut berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 97 cm dan terdapat pahatan nama Zain ad-Din al-Abidin. Al-Rasub. Al-Rasub, ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya seperti layaknya bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel.
Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 140 cm, mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berlafaz Ja'far As-Shadiq. Al-Qadib. Al-Qadib berbentuk bilahnya tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika berpergian tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Ditulis di samping pedang berupa ukiran yang berbunyi syahadat, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib. Tidak ada indikasi dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul, dengan panjangnya adalah 100 cm. Qol'ah. Al-Qol'ah dikenal sebagai Qol'i atau Qol'ai. Namanya mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di dekat India, Cina. Ulama negara lain mengatakan bahwa kata Qol'i merujuk kepada timah atau timah putih yang ditambang di berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Qainaka. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab yang berlafaz, yang artinya ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW. Pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar, pedang legendaris yang diyakini sebagai senjata paling kuat Nabi Muhammad SAW. Pedang ini diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya, dan digunakan dalam perang Uhud. Pedang 2 mata ini adalah simbol kepada jihad dan keberanian berdasarkan perjuangan baginda Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebagai pendekar terunggul di dunia, terbukti dalam perang Uhud, sewaktu pasukan Islam terpukul hebat, beliaulah yang paling gigih mempertahankan Rasulullah SAW. Hingga terdengar suara malaikat Jibril berkata, "Tiada pedang selain Zulfikar dan tiada pahlawan selain Ali." Sebagaimana ulama mengatakan bahwa pedang inilah raja segala besi. Selepas Sayyidina Ali dibunuh, pedang Zulfikar ini turut lenyap, dan ada riwayat yang mengatakan ia akan muncul semula pada akhir zaman bersama pasukan yang mengibarkan panji hitam di tangannya. Dengan hilangnya peninggalan bersejarah itu, tamatlah sejarah Zulfikar. Walaupun demikian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada manusia di antara kita yang sanggup berusaha menyumbangkan modal dan tenaga bagi pembuat salinan pedang yang hilang itu. Inilah bentuk pedang tersebut dengan 2 mata dibuat dari besi berkilat dan bercahaya dicampur dengan emas dan perak serta dihiasi dengan mutiara. Ujung pedang ini terbelah 2 karena semasa kejadian di saat Sayyidina Ali menghunusnya dari sarung dengan kekuatan luar biasa, berhadapan dengan musuh yang menghunus pedang mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.